Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kesempatan kali ini kita akan belajar kembali tentang mata pelajaran IPS, yaitu bentuk-bentuk interaksi sosial. Ya, bentuk-bentuk interaksi sosial, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini adalah yang pertama, bisa mengklasifikasikan bentuk interaksi sosial asosiatif dengan tepat. Kemudian yang kedua, bisa mengklasifikasikan bentuk interaksi sosial disosiatif dengan tepat. Kemudian yang ketiga adalah menyajikan hasil telaah materi tentang bentuk interaksi dalam bentuk laporan deskripsi secara tertulis dengan baik. Baik, kemudian bentuk-bentuk interaksi sosial yang akan kita pelajari hari ini adalah ada dua, yaitu proses asosiatif atau menyatukan atau bersekutu, atau disebut juga process of association, dan proses disosiatif, yaitu yang memisahkan atau disebut juga process of dissociation. Perhatikan gambar yang ada berikut ini, yaitu ini adalah gambar tentang proses asosiatif. Seperti kita ketahui, yang pertama ini adalah kerja bakti. Ya, kerja bakti apabila dilakukan secara sendirian itu akan memakan waktu lama, tetapi apabila dilakukan secara bersama-sama, ini pekerjaan akan segera selesai. Kemudian yang kedua, sepertinya ini adalah bentuk kerjasama, ya. Ini salaman antara dua orang yang kita tahu ini adalah presiden dari negara-negara yang ada di dunia. Ini adalah sepertinya adalah kerjasama antara dua negara. Kemudian yang ketiga, gambar ketiga ini adalah berperahu atau mendayung. Sepertinya ini adalah lomba dayung, ya. Ini membutuhkan kekompakan dan kerjasama, ya. Apabila kerjasama dalam satu tim itu kompak dan kerjasamanya bisa baik, ini maka akan memenangkan lomba. Baik, bentuk interaksi sosial ada dua, yaitu asosiatif dan disosiatif. Yang asosiatif diantaranya adalah kerjasama, kemudian akomodasi, kemudian asimilasi, dan akulturasi. Lalu yang disosiatif, yang memecah tadi, ya, memisahkan tadi adalah contohnya persaingan, kontravensi, dan pertentangan. Baik, kita akan bahas satu persatu tentang proses-prosesnya, yaitu yang pertama adalah kerjasama. Ini adalah gambar yang ada di awal tadi. Jadi ini adalah gambar kerjasama atau kerja bakti di suatu perkampungan atau desa. Jadi apa yang dimaksud dengan kerjasama? Kerjasama adalah bentuk utama dari proses interaksi sosial karena pada dasarnya interaksi sosial yang dilakukan oleh seseorang bertujuan untuk memenuhi kepentingan atau kebutuhan bersama. Jadi kerjasama ini dilakukan karena sama-sama memiliki kepentingan yang sama. Kemudian apa saja bentuk-bentuk dari kerjasama? Ya, ternyata ada banyak sekali, ya. Ini ada bargaining. Apa itu bargaining? Bargaining itu adalah jual beli, kerjasama antara penjual dan pembeli. Kemudian kooptasi. Kooptasi itu adalah penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan. Ya, seperti kita ketahui kalau ada kepemimpinan baru, yang paling kecil saja kepemimpinan RT, ya, RT. Itu pasti ada kebijakan-kebijakan baru yang harus kita terima dan yang harus nantinya akan dijalankan. Nah, itu namanya adalah kooptasi. Kemudian koalisi.
Koalisi ini kalian pernah dengar apabila ada partai-partai politik atau ada pencalonan presiden atau calon-calon legislatif, itu pasti ada yang namanya koalisi. Koalisi ini adalah ternyata gabungan beberapa partai politik. Contohnya adalah apabila satu partai mencalonkan satu orang presiden, kemudian mau calonnya itu kuat, maka dia harus bergabung dengan partai yang lain supaya lebih kuat. Itu namanya adalah koalisi. Kemudian joint venture. Joint venture ini yang ibu contohkan adalah patungan bisa 2 atau lebih dari perusahaan-perusahaan. Contohnya adalah perusahaan mobil. Itu kan biasanya modalnya harus besar. Jadi tidak cukup satu perusahaan, bisa 2 atau 3 perusahaan yang bekerja sama atau patungan kemudian mendirikan satu perusahaan mobil tersebut. Yang kedua adalah akomodasi. Jadi apa itu akomodasi? Akomodasi adalah sebuah cara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan cara tidak mematikan lawan yang membuat lawan menjadi kehilangan kepribadian. Akomodasi berarti adanya keseimbangan interaksi sosial dengan norma dan nilai yang ada dalam masyarakat. Jadi akomodasi ini bisa diartikan kerjasama ya, kerjasama dengan cara yang sangat baik. Artinya diawali dengan kebaikan, kemudian diakhiri pula dengan kebaikan. Tidak ada pertikaian, tidak ada percekcokan, tidak ada nantinya saling iri, tidak ada. Jadi seimbang antara kedua-duanya, saling menghormati. Itu adalah akomodasi. Kemudian ternyata ada juga bentuk-bentuk akomodasi. Apa saja yang termasuk bentuk-bentuk akomodasi? Ya, yang pertama adalah toleransi. Ternyata ini adalah salah satu bentuk dari akomodasi. Toleransi itu apa? Toleransi itu adalah menghargai perbedaan agama. Contohnya kalau kalian belajar kelompok, kemudian dalam satu kelompok tersebut ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen. Kemudian waktu kalian melakukan kerja kelompok tersebut ada azan masuk waktu sholat. Kemudian kalian yang beragama Kristen saling mengingatkan bagi yang temannya yang beragama Islam untuk menjalankan sholat. Itu namanya toleransi. Kemudian yang kedua, kompromi. Kompromi itu adalah menyelesaikan permasalahan atau perselisihan dengan cara musyawarah. Artinya tidak dengan berkelahi tetapi dengan cara yang baik. Kemudian koersi. Koersi ini jarang kalian dengar, tetapi sebenarnya kalian sudah melaksanakannya, yaitu paksaan yang bersifat mengatur. Jadi contohnya seperti apa kalau koersi? Koersi ini contohnya adalah ketika kalian masuk sekolah, ya, itu kalian diharuskan memakai sepatu hitam. Baju seragam harus dimasukkan. Itu sebenarnya sifatnya adalah memaksa. Kalian sebetulnya pengen sepatu yang tidak hanya hitam, pengen sepatu putih, atau pengen sepatu yang berwarna biru, atau pengen sepatu yang warna-warni. Tapi karena ini adalah aturan, ya, dan kalian berada dalam satu instansi atau satu sekolah yang mengharuskan kalian mematuhi aturan itu namanya adalah koersi. Paksaan tapi bersifat mengatur. Yang berikutnya adalah arbitrasi. Arbitrasi ini adalah pihak ketiga bersifat netral. Ini artinya adalah ada 2 orang berselisih,
kemudian dua orang tersebut ternyata tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut berdua. Kemudian mencari pihak ketiga. Pihak ketiga ini nanti akan membantu permasalahan dari dua orang tadi. Nah, pihak ketiga ini seharusnya yang bersifat netral, artinya tidak memihak salah satu dari yang berselisih tadi. Itu namanya adalah arbitrasi. Berikutnya, bentuk-bentuk akomodasi ternyata masih ada, yaitu mediasi. Mediasi itu adalah pihak ketiga yang berfungsi sebagai penengah atau juru damai dari pihak-pihak yang berselisih. Jadi mediasi tadi hampir sama dengan arbitrasi, cuma mediasi ini bedanya adalah pihak ketiganya itu teman sebaya, sedangkan arbitrasi itu pihak ketiganya biasanya pihak yang lebih tinggi. Nah, seperti itu. Kalau arbitrasi itu pihak ketiganya, contohnya di sekolah kalian berselisih paham dengan teman, dan pihak ketiga adalah guru BK, itu contohnya. Jadi arbitrasi itu pihak ketiganya bisa yang memiliki kedudukan lebih tinggi. Sedangkan mediasi ya itu kalian berselisih paham dengan teman dan diselesaikan oleh bantuan pihak ketiga. Pihak ketiga ini bisa ketua kelas contohnya. Jadi pihak ketiga ini merupakan teman sebaya. Kemudian berikutnya adalah konsiliasi, yaitu bentuk interaksi untuk mempertengahkan suatu perkara dan mengambil keputusan bersama. Nah, jadi konsiliasi ini adalah bermusyawarah, dan bermusyawarah tersebut mengambil keputusan secara mufakat. Yang berikutnya adalah stalemat. Apa itu stalemat? Yaitu bentuk usaha untuk menyelesaikan masalah dengan cara masing-masing kedua belah pihak mengurangi kekuatan mereka. Nah, Ibu contohkan aja. Stalemat itu adalah perang dingin. Ya, perang dingin itu antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Nah, itu adalah perang apa? Perang ideologi, perang kekuatan, perang teknologi, perang senjata. Jadi masing-masing ini memiliki kekuatan seimbang. Apabila perang tersebut dilanjutkan, tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang. Artinya mereka sama-sama memiliki kekuatan yang seri. Jadi bagaimana cara mengatasinya? Ya, masing-masing kedua belah pihak harus sadar diri dan mengurangi kekuatan mereka. Jadi itu adalah contoh dari stalemat. Kemudian yang berikutnya adalah adjudikasi. Adjudikasi itu apa? Adjudikasi adalah cara menyelesaikan masalah melalui meja pengadilan atau meja hijau, dikarenakan gagal tercapainya kesepakatan dalam musyawarah. Jadi adjudikasi ini adalah cara terakhir dalam menyelesaikan masalah yang tidak bisa lagi diselesaikan dengan jalan musyawarah, tetapi dengan jalan di meja pengadilan. Kemudian yang berikutnya adalah asimilasi. Apa itu asimilasi? Asimilasi adalah pembauran dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Nah, jadi asimilasi ini adalah dua kebudayaan yang berbaur dan kebudayaan asli hilang tapi terbentuk kebudayaan baru. Contoh ya, makanan bakpao. Ya, bakpao kita semua sudah pernah makan bakpao. Ternyata makanan bakpao itu tidak berasal dari Indonesia, tapi berasal dari Cina. Nah, jadi makanan bakpao dulunya dari Cina, ini isinya bermacam-macam. Bisa, maaf ya, daging babi. Nah, sekarang karena sudah menjadi makanan Indonesia, ya, kita sudah familiar dengan bakpao, isinya diganti. Nah, isi bakpao apa?
Kalau kalian tahu, ada kacang hijau, ada juga selai coklat, ada juga ayam. Nah, itu adalah contoh dari asimilasi. Kemudian, faktor-faktor pendorong asimilasi. Apa saja faktor pendorong asimilasi? Yang pertama adalah adanya toleransi di antara sesama kelompok yang berbeda kebudayaan. Kemudian yang kedua, kesempatan yang sama dalam bidang ekonomi. Ketiga, sikap terbuka dari golongan mayoritas atau kelompok yang memiliki kuasa. Keempat, adanya ciri-ciri kesamaan dalam unsur kebudayaan universal. Kelima, pernikahan atau kelompok yang berbeda suku dan budaya. Keenam, timbulnya sikap menghargai orang asing dan kebudayaan baru yang dibawanya. Kemudian yang terakhir adalah mempunyai musuh yang sama dan meyakini kekuatan masing-masing untuk menghadapi musuh tersebut. Kemudian ada faktor pendorong, ada juga faktor penghambat asimilasi. Apa saja faktor penghambat asimilasi? Yang pertama adalah adanya kelompok yang terisolasi atau terasingkan. Biasanya merupakan kelompok minoritas. Kemudian yang berikutnya, kurangnya pengetahuan mengenai kebudayaan baru yang dihadapi. Ketiga, timbulnya prasangka negatif terhadap pengaruh kebudayaan baru yang masuk dalam masyarakat. Keempat, sikap arogansi budaya, yaitu perasaan bahwa kebudayaan kelompok tertentu lebih tinggi daripada kebudayaan kelompok lain. Kemudian kelima, perbedaan ciri-ciri fisik seperti tinggi badan, warna kulit, atau rambut. Berikutnya, perasaan yang kuat bahwa individu terikat pada kebudayaan kelompok yang bersangkutan. Kemudian, golongan minoritas mengalami gangguan dari sekelompok yang berkuasa. Yang berikutnya, memiliki perbedaan kepentingan dan tujuan serta adanya pertentangan pribadi. Yang berikutnya adalah akulturasi. Jadi ada asimilasi, ada akulturasi. Asimilasi dan akulturasi hampir sama. Perbedaannya adalah apabila asimilasi tadi gabungan antara dua kebudayaan dan kebudayaan yang lama hilang, muncul kebudayaan baru. Tetapi kalau akulturasi adalah gabungan antara dua kebudayaan sehingga muncul kebudayaan baru tetapi kebudayaan lama masih ada. Nah, yaitu proses sosial yang timbul di mana suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing. Ya, ini adalah contoh dari akulturasi, yaitu Masjid Agung Demak. Jadi Masjid Agung Demak ini tidak memiliki kubah seperti masjid-masjid yang biasa kita lihat pada umumnya, tetapi ini atapnya adalah berupa atap tumpang. Jadi atap tumpang ini merupakan perpaduan dari kebudayaan umat Islam dan umat Hindu dan kebudayaan Jawa yang pada saat itu masih banyak ya. Jadi Islam merupakan agama pendatang, sedangkan agama yang duluan ada di Indonesia pada saat itu adalah agama Hindu. Kemudian yang kedua adalah interaksi sosial disosiatif. Interaksi sosial disosiatif yang pertama adalah persaingan. Apa yang dimaksud persaingan? Persaingan adalah proses sosial ketika terdapat kedua pihak atau lebih saling berlomba melakukan sesuatu untuk mencapai kemenangan tertentu. Persaingan terjadi jikalau beberapa pihak menginginkan sesuatu dengan jumlah yang terbatas ataupun menjadi pusat perhatian umum. Nah, ini contohnya adalah persaingan. Seperti contohnya ribuan remaja bersaing agar masuk jajaran 12 besar menjadi penyanyi idola. Nah, ini contohnya adalah kalau di ibu kota pengen menjadi idola saja harus bersaing dengan beberapa
penyanyi dari daerah-daerah yang lain. Interaksi sosial disosiatif adalah bentuk interaksi sosial yang menghasilkan perpecahan. Disosiatif merupakan kebalikan dari asosiatif. Bila pada proses sosial asosiatif lebih menekankan bentuk kerjasama, proses sosial disosiatif lebih ditekankan pada bentuk persaingan atau perlawanan. Nah, ini contohnya. Bentuk interaksi sosial disosiatif yang pertama adalah persaingan atau kompetisi. Nah, ini persaingan atau kompetisi adalah proses sosial yang terjadi ketika terdapat kedua pihak atau lebih yang saling berlomba melakukan sesuatu untuk mencapai kemenangan tertentu. Nah, ini contohnya adalah balapan motor. Ini mereka memiliki tujuan, satu saja tujuannya, yaitu menang. Nah, tentunya semuanya ingin juara. Nah, tidak ada balapan yang tidak ingin juara, semuanya ingin juara satu. Yang berikutnya adalah kontravensi. Apa itu kontravensi? Jadi kontravensi adalah bentuk proses sosial yang berada di antara persaingan dan pertentangan atau konflik. Kontravensi memperlihatkan suatu sikap yang tertuju atau menuju pada ketidaksenangan. Nah, seperti ini adalah bentuk demo ya. Demo itu adalah sikap yang tidak bagus ya. Itu adalah sikap menolak suatu kebijakan. Macam-macam bentuk kontravensi. Yang pertama, kontravensi umum, contohnya seperti penolakan, protes, perlawanan, dan gangguan. Yang kedua, kontravensi sederhana, contohnya adalah seperti menyangkal pernyataan orang di depan umum. Nah, yang kontravensi sederhana ini, walaupun sifatnya hanya menyangkal pernyataan orang di depan umum, tapi kalau menyangkalnya itu sifatnya kata-katanya kasar dan sebagainya, bisa terjadi perkelahian. Kemudian yang berikutnya, kontravensi intensif, contohnya seperti penghasutan atau pemfitnahan. Nah, ini sangat jahat ya menurut Ibu ya. Fitnah itu bisa menyebabkan kita tidak menyukai orang tersebut padahal orang tersebut tidak bersalah. Kontravensi rahasia, contohnya seperti membocorkan rahasia atau berkhianat. Kemudian kontravensi taktis, contohnya adalah seperti provokasi dan intimidasi. Ya, provokasi itu adalah contohnya adalah adu domba atau orang yang baik tetapi di luar dia menjelek-jelekan, itu seperti namanya adalah provokasi, ya, sangat tidak baik. Kemudian yang ketiga adalah pertentangan atau konflik. Konflik adalah bentuk interaksi sosial berupa pertentangan di antara individu atau kelompok yang diikuti dengan ancaman dan kekerasan. Konflik adalah suatu proses sosial di mana orang perorangan atau kelompok manusia berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan melalui suatu ancaman atau kekerasan. Nah, ini contoh konflik ya. Ini adalah contoh konflik. Jadi demo yang dilakukan oleh sekelompok orang, contohnya adalah sekelompok mahasiswa. Demo ini biasanya mereka tidak setuju dengan kebijakan yang ada, jadi mereka protes ya. Tapi protesnya ini kadang-kadang bisa kelewatan ya, mereka bisa melempar batu ataupun membakar apa yang ada. Nah, itu adalah demo. Dan ini ada sekelompok polisi yang mengamankan demo tersebut. Sebab-sebab terjadinya konflik. Konflik dapat terjadi karena sebab-sebab berikut ini. Yaitu yang pertama, perbedaan antara orang perorangan, misalnya dalam perbedaan pendirian dan perasaan. Yang kedua, perbedaan kebudayaan.
Yang ketiga adalah bentrokan kepentingan, misalnya perbedaan kepentingan buruh dan majikan dapat menimbulkan konflik di antara mereka. Kemudian yang keempat adalah perubahan sosial yang cepat, sehingga untuk sementara waktu bisa mengubah nilai-nilai dalam masyarakat. Hal ini dapat menimbulkan konflik antara golongan-golongan yang berbeda mengenai pembentukan kembali sistem nilai yang akan dipakai selanjutnya. Perubahan sosial yang cepat ini contohnya seperti adanya HP, media sosial. Kadang kita tidak tahu apa-apa, tapi di media sosial kita diberitakan yang negatif. Nah, itu bisa merubah pandangan orang terhadap kita menjadi negatif juga. Akibat terjadinya konflik, yang pertama adalah bertambahnya solidaritas di antara anggota dalam kelompok. Karena apabila suatu kelompok bertentangan dengan kelompok lain, maka solidaritas antara anggota-anggota dalam kelompok tersebut akan bertambah erat. Yang kedua adalah retaknya persatuan kelompok karena anggotanya saling berselisih. Yang ketiga, perubahan kepribadian seseorang karena dalam suatu pertentangan antar kelompok. Yang keempat, dapat menghancurkan harta benda dan jatuhnya korban manusia. Jadi, inilah bahayanya adanya konflik. Jadi bisa harta benda hancur, kemudian jatuhnya korban manusia, korban nyawa. Nah, jadi sangat merugikan manusia, sangat merugikan kita. Nah, seperti ini. Contohnya ini. Ya, seperti yang kalian lihat, ini gambar apa? Kalau tidak salah ini adalah gambar warga yang ada di India sedang mengungsi karena adanya konflik ras, ya. Kemudian yang berikutnya ini adalah gambar tentang adanya demonstrasi, ya. Ini sepertinya banyak yang turun ke jalanan, mereka semua melakukan demo. Macam-macam bentuk konflik sosial adalah yang pertama, pertentangan pribadi atau konflik pribadi. Yang kedua adalah pertentangan rasial. Contohnya adalah rasial ini ras kulit hitam dengan ras kulit putih. Ya, ini contoh rasial. Kemudian pertentangan antar kelas-kelas sosial. Kelas sosial itu contohnya si kaya dan si miskin. Kemudian pertentangan politik. Ya, kemudian pertentangan internasional. Nah, mungkin demikian yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini, yaitu tentang proses asosiatif dan proses disosiatif. Itu adalah tentang bentuk-bentuk dari interaksi sosial. Baik, tetap semangat belajar, jaga kesehatan kalian masing-masing. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.